Hai teman-teman, apakah kalian masih semangat belajar sejarah hari ini? Baik, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang sebab munculnya konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Apakah kalian penasaran? Baik, langsung saja ya kita simak. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia yang kemudian dikenal dengan politik konfrontasi ialah sebuah perang urat syaraf tentang masa depan Malaysia, Brunei, Sabah, dan Sarawak. Hal ini terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1963 hingga tahun 1966. Perang ini berasal dari keinginan pemerintah Malaysia yang ingin membentuk Federasi Melayu ataupun FM atau lebih dikenal dengan Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian pada tahun 1961, FM menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam wilayahnya. Hal ini tidak sesuai dengan perjanjian Manila. Maka keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaya yang sekarang dikenal dengan Malaysia sebagai boneka Inggris maupun politik neokolonialisme baru yang merupakan gaya penjajahan bentuk baru. Dukungan yang datang berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan Indonesia pun terus digulirkan. Pelanggaran perjanjian internasional dengan konsep The Macapagal Plan melalui perjanjian Manila pada 31 Juli 1963, kemudian tanggal 3 Agustus 1963, juga tanggal 5 Agustus 1963 tentang dekolonialisasi yang harus mengikut sertakan seluruh rakyat Sarawak dan juga Sabah. Kemudian, Malaysia dalam jalannya konfrontasi. Indonesia bersama Filipina kemudian secara resmi menyetujui pembentukan Federasi Malaysia jika mayoritas di daerah yang telah dilakukan dekolonialisasi memilih melalui referendum yang diorganisasi oleh PBB pada tanggal 16 September 1963 sebelum hasil dari pemilihan dilaporkan. Malaysia melihat pembentukan federasi sebagai masalah di dalam negeri tanpa campur tangan dari orang luar. Namun, Indonesia melihat hal ini sebagai pelanggaran terhadap persetujuan Manila dan adanya kolonialisme juga imperialisme Inggris. Demonstrasi mahasiswa Malaysia yang anti-Indonesia, demonstrasi tersebut berlangsung di Kuala Lumpur. Para mahasiswa Bondung datang ke gedung KBRI. Mereka merobek-robek foto Presiden Indonesia, kemudian foto Soekarno, dan membawa lambang negara Indonesia yakni Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman, yakni Perdana Menteri Malaysia pada saat itu. Kemudian memaksanya untuk menginjak lambang negara Indonesia. Indonesia dalam jalannya konfrontasi. Presiden Soekarno melakukan konfrontasi kepada Malaysia melalui serangan pasukan militer Indonesia yang tidak resmi kepada Malaysia. Selanjutnya, berbarengan dengan pengumuman Menteri Luar Negeri Indonesia, yakni Dr. Subandrio, Indonesia mengambil sikap untuk bermusuhan kepada Malaysia pada 20 Januari 1963. Selain itu, penyusupan pasukan sukarelawan Indonesia seperti pasukan militer yang tidak resmi akhirnya masuk ke Sarawak dan Sabah untuk menyebarkan propaganda, juga melakukan penyerangan dan sabotase pada 12 April 1963. Presiden Soekarno pun lantas marah. Karena hal tersebut, ia mengutuk tindakan demonstrasi non-Indonesia yang menginjak-injak lambang negara Indonesia. Soekarno ingin balas dendam tersebut dengan melakukan gerakan Ganyang Malaysia. Kalian tentu pernah mendengarnya, bukan? Kemudian, langkah akhir atau kebijakan untuk menyelesaikan konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia ialah adanya Dwi Korah atau Dwi Komando Rakyat. Konferensi tingkat tinggi
Tokyo tersebut mengeluarkan suatu pernyataan, dan beberapa poin dari pernyataan bersama itulah pembentukan suatu komisi pendamai Asia Afrika yang terbagi menjadi 4 anggota. 3 diantaranya akan dipilih masing-masing oleh Indonesia, Filipina dan Malaysia, dan 1 negara lagi, yang keempat, akan dipilih secara bersama-sama oleh ketiga negara anggota Asia Afrika dari komisi tersebut. Komisi ini akan dimintai untuk mempelajari masalah-masalah yang ada antara ketiga negara yang bersangkutan dan akan menyampaikan rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Indonesia mengambil sikap berhadapan dengan Malaysia. Tanggal 3 Mei 1964, sebuah rapat akbar pun digelar di Jakarta, dan Presiden Soekarno mengumumkan pemerintah untuk melakukan Dwi Komando Rakyat atau Dwikora yang isinya 1. Pertinggi ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bentuk perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota Dewan Tidak Tetap, Presiden Soekarno dengan tegas menarik Indonesia dari keanggotaan PBB. Hal ini terjadi pada tanggal 20 Januari 1965. Akhirnya, Indonesia mencoba membentuk kekuatan baru bernama Conference of New Emerging Forces and Ganevo sebagai alternatifnya. Sebagai tandingan Olimpiade dan oleh dunia internasional, Soekarno kemudian menyelenggarakan Ganevo atau Games of the New Emerging Forces. Kegiatan ini diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di Senayan, Jakarta, tanggal 10 sampai 22 November 1963. Acara pesta olahraga akbar besar-besaran ini diikuti oleh kurang lebih 2.250 atlet dari 48 negara di kawasan Asia, Afrika, dan Eropa serta Amerika Selatan. Juga diliput oleh 500 wartawan asing. Luar biasa sekali, bukan?